Halo, good morning everybody. How are you today? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap pakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang expressing purpose atau intention. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai dapat dibaca dalam tayangan berikut ini. Sekarang mari kita bersama-sama melihat diagram dari purpose atau intention. Yang perlu diketahui, purpose atau intention itu sendiri artinya adalah maksud atau tujuan. Nah, ada dua jenis. Yang pertama adalah kalimat deklaratif, yang kedua adalah interrogatif. Deklaratif itu artinya pernyataan. Ketika kita menyatakan suatu tujuan atau maksud. Nah, sedangkan interrogatif itu adalah kalimat tanya ketika kita menanyakan maksud atau tujuan dari seseorang. Untuk kalimat deklaratif sendiri terdiri atas 3 ekspresi. Yang pertama, kita bisa menggunakan in order to, yang kedua so that, dan yang ketiga adalah kata to. Sedangkan ketika kita ingin menanyakan maksud atau tujuan dari seseorang, kita harus menggunakan kalimat tanya atau interrogatif yang terdiri atas why, what bla 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 for, dan what for. Untuk lebih jelasnya akan kita pelajari satu persatu. Untuk pertama, kita akan mempelajari tentang yang namanya deklaratif dari purpose atau intention. Seperti yang sudah diungkapkan tadi, deklaratif artinya adalah pernyataan. Pernyataan tentang maksud dan tujuan. Jika kita ingin menyatakan tujuan atau keinginan kita kepada orang lain, kita bisa menggunakan 3 kata dalam kalimat kita. Yang pertama adalah kata in order to, yang kedua adalah kata so that, dan yang ketiga adalah kata to. Nah, bagaimana penggunaannya di dalam kalimat masing-masing? Mari kita lihat contohnya. Penggunaan in order that dalam sebuah kalimat harus mengikuti rumus atau formula berikut ini. Yang pertama, kita tulis dulu clause atau kalimatnya, kemudian tambahkan kata in order to, dan berikutnya tambahkan verb atau kata kerja bentuk asli. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan in order to di awal kalimat, kemudian tambahkan kata kerja bentuk asli, tambahkan tanda koma, dan kemudian tulislah kalimat awalnya. Kita lihat contoh yang pertama. Di contoh pertama ada burning its vegetables every day in order to be healthier. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, kalimat itu adalah bening memakan sayur mayur setiap hari agar tumbuh sehat. Nah, untuk yang kedua, in order to bisa kita buang di depan menjadi in order to be healthier, burning its vegetables every day. Atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi agar tumbuh sehat, bening memakan sayur mayur setiap hari. Berikutnya kita mempelajari penggunaan kata so that. Nah, untuk kata so that, rumusnya adalah kita tulis dulu clause-nya, kemudian so that, dan diikuti dengan clause lagi. Atau kalimat, kemudian so that, dan kalimat lagi. Contoh penggunaannya di dalam kalimat, yang pertama di situ bisa kita baca bersama-sama, I need to get enough sleep so that I am not sleepy in the class. Atau dalam bahasa Indonesia, saya memerlukan tidur yang cukup agar saya tidak mengantuk di kelas. Jadi bisa kita simpulkan, so that itu berarti agar. Contoh kedua dari penggunaan kata so that adalah Arina drinks 8 glasses of water every day so that she won't be dehydrated. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, Arina meminum 8 gelas air setiap hari agar dia tidak dehidrasi. Nah, itu tadi contoh dari penggunaan so that. Berikutnya adalah penggunaan kata to.
Nah, untuk to sendiri, rumusnya yang pertama ada clause atau kalimat, kemudian tambahkan kata to dan tambahkan kata kerja bentuk asli. Atau to kita simpan di depan, kemudian tambahkan kata kerja bentuk asli, tambahkan tanda koma, dan kemudian baru kita cantumkan kalimat awalnya. Saya akan memberikan satu contoh di sini. Kalimatnya adalah Desi works out every Sunday to achieve a slim body. Kalau dalam bahasa Indonesia, Desi berolahraga setiap hari Minggu agar tubuhnya menjadi ramping. Nah, di situ to disimpan setelah clause. Oke, next part kita masuk ke dalam interrogative atau kalimat tanya, menanyakan tentang maksud atau tujuan seseorang. Bagaimana dan kata-kata apa yang harus kita pakai, silakan disimak berikut ini. Nah, berikut adalah contoh kalimat. Ya, yang pertama, kalimat tanyanya adalah what do we need to sweep the floor regularly for? Di sini kita menggunakan kata what di awal kalimat, kemudian ada kata for untuk menutup kalimat dan diakhiri dengan tanda tanya. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, untuk apa kita harus mengepel lantai setiap hari atau secara rutin? Yang kedua, ada kalimat tanya, why do we brush our teeth twice a day? Kenapa kita harus menyikat gigi kita 2 kali sehari? Nah, di sini kita menggunakan kata tanya why. Berikutnya contoh ketiga ada kalimat why should we drink milk? Kenapa kita harus meminum susu? Nah, why ini menanyakan tentang intention atau purpose, tujuannya. Kenapa kita harus minum susu? And then the last sentence or the last example, contoh terakhir adalah what for do we have to wash our bathtub regularly? Yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah untuk apa kita harus mencuci bak kamar mandi kita secara rutin. Nah, ini juga menanyakan maksud dari tujuan pekerjaan tersebut. Jadi, bisa disimpulkan bahwa untuk menanyakan maksud atau tujuan, kita bisa menggunakan what titik-titik for atau why atau what for baru diikuti kalimat tanya. Okay, now give attention to the first examples, to the first dialogue. Kita beri satu contoh dialog, silakan disimak. Dialog ini antara Fatimah dengan Rizky. Fatimah menanyakan kepada Rizky, what should we sweep and mop the floors for? Kenapa kita harus mengepel dan menyapu lantai? Kemudian Rizky menjawab, in order to get rid of dirt, agar lantainya bersih dari debu. Bisa kita lihat di sini Fatimah menanyakan tujuan dari mengepel dan menyapu lantai, sementara Rizky mengungkapkan tujuannya menggunakan declarative sentence dengan mengatakan in order to get rid of dirt. Okay, the second dialogue is the dialogue between Ali and Najma. Contoh dialog kedua adalah antara Ali dengan Najma. Ali menanyakan, what for do we have to wash our bathtub regularly? Kenapa sih kita harus membersihkan bak mandi kita secara rutin? Kemudian Najma menjawab, so that there are no mosquitoes in our house, agar tidak ada nyamuk di rumah kita. Jadi Ali menanyakan tujuan membersihkan bathtub atau bak mandi, sementara Najwa dengan kalimat deklaratifnya menyatakan tujuan dari membersihkan bak mandi di rumahnya adalah agar tidak ada nyamuk yang bersarang. Nah, itu tadi contoh dialog dari expressing intention or purpose. Demikian anak-anak materi kita pada hari ini. Jangan lupa baca buku paket chapter 2, yaitu Let's Live to Healthy Life. See you later.